Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jazakallahu khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab Hilyah Talibil Ilmi, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan seperti biasa sebelum kita memasuki pembahasan inti, kita akan sedikit murojaah. Gampang-gampang saja lah ya. Pertanyaan pertama, siapa yang masih ingat pembahasan di pertemuan kemarin? Minggu kemarinnya lagi membahas kitab ini. Siapa yang masih ingat? Nah, mentang-mentang hadiah tipis, nggak ada yang mau ngacung. Syekh Afwan. Bab tentang merasa diawasi oleh Allah. Pembien. Sabtu kemarinnya lagi. Kemarin kan ahadisul akhlak. Nah, kemarinnya lagi kan bahas ini. Apa? Rendah hati dan tidak sombong. Fadol. Takodam Syekh. Atau tolong dikasih kesan. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan nama seorang ulama yang kalau setelah sholat dia sukanya megangin tangan? Siapa namanya? Masya Allah. Fadal Syekh. Kelas berapa? Kelas 8. Barakallahu fiik. Terakhir. Kenapa Amr bin Al-Aswad dia suka megangin tangan kalau setelah menunaikan sholat? Kenapa alasannya? Kata Imam Az-Zahabi. Kenapa? Meriang apa kepriwe? Hanif. Karena takut sombong. Apa karena sombong? Jawabannya apa? Karena sombong atau karena takut sombong? Karena takut sombong. Ada yang lain. Dan karena takut ria. Selain itu apa? Nah, sahih munafik ya, takut ada sifat kemunafikan. Fadal. Kasih ke belakang tolong. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini
Kita akan melanjutkan yaitu poin yang ke-6. Judulnya adalah qanaah dan zuhud. Nah, waktu itu ada yang pernah nanya ya, zuhud siapa Ustadz? Ini pembahasannya. Tentang apa ikhwan? Qanaah dan zuhud. Sebelum mana lanjutkan, ini gelas MTS atau MA? Karena sering kehilangan. Ya. Kenapa kehilangan? Gak dibalikin lagi, lupa. Punya siapa? Nanti langsung dibalikan ya, tolong. Tadi yang nganter. Anda minta tolong, nanti yang nganter langsung dikembalikan ke tempatnya. Ya, jangan ditinggal di sini, takutnya hilang lagi. Bab ke-6, bukan bab ya, poin ke-6. Masih bab pertama. Kita masih bab pertama, poin yang ke-6. Qanaah dan zuhud. Fadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syaikh Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala as-sadis al-qana'atu waz-zahadah. At-tahalli bil qana'ati waz-zahadah wa haqiqatu az-zuhdi az-zuhdu bil harami wal ibti'adu an himahu bil kaffi 'anil mushtabahati wa 'anit tatallu'i ila ma fi aydin nas. Stop. Penulis yakni Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, beliau mengawali pembahasan qanaah dan zuhud dengan membawakan pengertian definisi apa itu zuhud. Beliau mengatakan at-tahalli bil qanaati waz-zahadati. At-tahalli bil qanaati waz-zahadah. Sudah seharusnya seorang penuntut ilmu dia menghiasi dirinya dengan sifat qanaah dan sifat zuhud. Seorang penuntut ilmu sudah seharusnya apa? Menghiasi dirinya dengan sifat qanaah dan kezuhudan. Timbul pertanyaan, Ustadz, apa itu zuhud dan apa itu qanaah? Ana bawakan takrif atau definisi yang paling singkat ya. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Apa zuhud? Zuhud apa? Siapa ya? Antum Syifa apa Syafi? Yang kaos coklat itu kelas 3. Khairul Syifa. Nah, apa zuhud? Hal-hal apa? Ulang yang keras. Ya. Yang tidak bermanfaat. Untuk apa? Untuk dunia apa akhirat? Untuk akhiratnya. Masya Allah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini zuhud. Qanaah terus apa Ustaz? Ridho bima qasamallah. Qanaah adalah menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah apa ikhwan? Menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sana ada yang namanya wara'. Wara' pakai ain. Apa itu wara'? Siapa yang tahu? Ya, wara' itu adalah meninggalkan sesuatu karena khawatir bisa membahayakan dia
nanti di akhirat. Meninggalkan sesuatu karena khawatir hal itu bisa membahayakan dia di akhirat. Itu warok. Jadi ada yang namanya zuhud, ada yang namanya qanaah, ada yang namanya warok. Nah, di sini penulis mengatakan wa haqiqatuz zuhdi. Dan zuhud yang sebenarnya itu, ya, zuhud yang sebenarnya itu adalah az-zuhdu bil haram, yaitu meninggalkan perbuatan yang haram. Itu zuhud. Zuhud artinya adalah meninggalkan perbuatan yang haram. Ini yang pertama. Terus yang kedua, wal ibti'adu an himah. Dan dia berusaha menjauhi segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Siapa sih yang bisa ngulangi? Zuhud adalah meninggalkan Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian berusaha menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan pada sesuatu yang haram, bil kaffi 'anil mustabihat, dengan cara menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, wa 'anit tatallu'i ila ma fi aidin nas, dan menjaga dirinya tidak tamak. Tamak itu apa, ikhwan? Rakus, apa-apa dipengini. Dia bisa menjaga dirinya dari sifat tamak atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya zuhud. Siapa yang bisa mengulangnya tanpa membaca? Tek tukukna bakso bakar. Temenan, siapa coba? Ya. Siapa nama antum? Hasbi. Kelas 9. Lanjut MA enggak? Oh iya Rasul. Ya, betul. Terus masih kurang. Menjauhi masih kurang maning. Menjauhi tamak dari apa? Dia nggak tamak kepada siapa? Iya, kepada orang lain. Masya Allah. Nanti ya, kalau baksonya masih ya. Insya Allah nanti setelah kajian anak coba ke sana. Antum tunggu di mana? Antum kelas apa? Asrama apa? Asrama apa antum? Nomor 1. Siapa musyrifnya? Gak ada musyrifnya. Nah, hasbi ya. Itu zuhud ya, kawan. Jadi kita coba bahas ya. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan hal-hal yang bisa mengantarkan pada yang haram, menjauhi hal-hal yang bisa menghantarkan kepada yang haram, menahan diri dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang syubhat, dan dia tidak rakus, tidak tamak atas apa yang dimiliki oleh manusia, oleh orang lain. Yang pertama, meninggalkan hal-hal yang haram jelas. Orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu indikasi dia memiliki sifat zuhud. Ini yang pertama. Tapi belum cukup. Belum cukup. Dia juga meninggalkan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Contohnya apa? Sing biasa nggak contoh apa? Pacaran. Ya. Pacaran itu bisa menghantarkan kepada zina. Zina itu sesuatu yang haram bukan? Haram. Pacaran
mendekatinya. Termasuk sarana bukan? Sarana. Nah, orang yang zuhud, dia tidak akan mungkin pernah berpacaran. Atau contoh lain apa ikhwan? Dia meninggalkan sesuatu yang kiranya bisa membuat dia menikmati hal yang haram. Contoh, dia menjauhi tempat-tempat makanan yang di situ full musik. Arep bakso ben dadak ngolet neng kafe misalnya. Nanti pas dia bakso ya si Rahim melu kayak gini. Menikmati musik. Nauzubillah. Memang nggak ada tempat bakso yang lain ya. Kecuali kalau misalnya antum di situ pertama kok amleng, sudah makan setengah mangkok, lagi menikmati tiba-tiba di style dung 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 dah. Antum habiskan aja langsung. Nggak apa-apa ya. Sambil antum jangan menikmatinya. Antum meninggalkan hal-hal yang bisa mendekatkan diri antum kepada hal-hal yang haram. Kemudian seseorang yang zuhud itu adalah dia yang menjauhi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang syubhat. Dan dia tidak tamak atas apa yang dimiliki oleh manusia. Temennya HP-nya baru, langsung merasa pengen punya HP yang kayak punya temennya. Ngasih meriang. Si A HP-nya anyar, si Fulan meriang. Karena pengen tapi orang nyandak. Si B motornya anyar, meriangnya nambah meriang. Sing mau neming demam jadi tipes. Kepikiran terus sih. Aduh si A HP-nya anyar nyungurung duwe, ketambah si B motornya anyar. Si B ketemu si C, apa nih sing anyar? Ya, mobilnya anyar. Ternyata lulus MA ditukukna mobil nang bapake. Apa yang terjadi sama si Fulan ini? Mati. Karena saking nggak kuatnya nerima kenyataan ini. Ya. Tamak ini namanya tamak ikhwan. Dia nggak mampu tapi coba untuk menjangkau sesuatu yang di luar kadarnya. Ya. Sampai kepikiran, sampai sakit. Nah ini adalah definisi zuhud dari Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz. Kenapa kok zuhud dan qanaah dimasukkan dalam pembahasan adab menuntut ilmu? Kenapa Ustadz? Sebagian ada yang menjelaskan kenapa zuhud dan qanaah itu dimasukkan dalam pembahasan adab dalam menuntut ilmu. Karena ikhwan, seorang penuntut ilmu yang dia tidak memiliki sifat zuhud pada dirinya dan sifat qanaah pada dirinya, besar kemungkinan dia akan kesulitan dalam mengemban amanah ilmu. Dia akan kesulitan dalam mengemban amanah ilmu. Kok bisa Ustadz? Bisa. Orang yang belajar ilmu agama yang bertahap pasti akan paham prosesnya. Dan proses di awal itu rasanya sangat gak enak ikhwan. Antum ngafalin huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Terkadang ada sebagian kita yang berpikir seperti ini. Aku ngapalna kayak gini, kira-kira kerjanya dari apa ya? Udah mikirin sesuatu yang belum pasti. Ya. Aku ngapalna kayak gini, gue ngapa ya? Padahal itu adalah langkah awal supaya antum paham dengan agama Allah. Ketika antum paham dengan agama Allah, ikhwan, ana jamin demi Allah, antum paham dengan agama Allah, lalu antum mengamalkan ilmu yang selama ini antum pelajari, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan antum. Ya. Kita memang tidak diharuskan, kita tidak diwajibkan untuk menjadi ustadz semuanya, itu tidak. Ana yakin di antara antum pasti ada yang pengen jadi polisi mungkin, tentara, pilot,
pelukis, arsitek, pemain sepak bola, pembalap, sing bener pembalap ya maksudnya, dan lain-lain. Kita itu enggak dituntut untuk menjadi ustadz semuanya, enggak. Tapi ikhwan, kita sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan setiap muslim enggak wajib harus jadi ustadz, enggak. Ya, apapun profesi antum, apapun cita-cita antum, tetap jangan tinggalkan menuntut ilmu. Dan satu hal yang harus kita ketahui bersama juga, ketika kita sudah mengetahui definisi zuhud, bahwasanya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bahkan ada yang mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Jadi hal-hal yang mubah ditinggalkan oleh orang-orang yang ahli zuhud, ya. Tapi jangan sampai ada gambaran di benak kita, orang yang zuhud itu adalah orang yang pemalas dan orang yang miskin, enggak. Jadi orang yang zuhud itu ikhwan tidak identik dengan kemalasan dan kemiskinan. Loh Ustadz, berarti orang kaya bisa zuhud? Bisa banget. Contohnya siapa Ustadz? Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi konglomerat. Konglomerat itu apa? Yang sugih banget. Bahkan kalau nggak salah ya, seingat anak, Abdurrahman bin Auf, harta yang cash yang dia miliki itu miliaran. Kalau nggak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Sekitar 8 miliar. Itu cash yang ada di sampingnya gitu loh. 8 miliar. Burung sawah, burung apartemen-apartemennya misalnya. Belum yang lainnya. Itu baru yang cash 8 miliar. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf itu orang yang nggak zuhud? Zuhud ikhwan. Contoh lain Ustadz, Abdurrahman bin Auf terlalu tinggi, sahabat. Ya wis sing liyane. Abdullah bin Ibnul Mubarak, ya. Abdullah bin Al-Mubarak. Ini pernah Ana sampaikan di sini kisahnya. Beliau adalah seorang ulama yang kaya raya. Bahkan pernah dikisahkan apa ikhwan? Menghajikan satu kampung. Dengan kekayaannya beliau yang sedemikian rupa, bahkan diceritakan juga beliau itu membiayai ulama-ulama yang hidup sezaman dengan beliau. Sufyan As-Tsauri dan yang lainnya itu dibiayai belajarnya sama beliau. Tapi dengan kekayaan beliau yang melimpah ruah seperti itu, ketika antum membaca buku-buku kitab yang membahas tentang kezuhudan, beliau pasti ada di dalamnya. Dengan kekayaannya beliau ini tidak mengharuskan beliau nggak bisa zuhud, bisa. Buktinya beliau adalah imam yang terkenal dengan kezuhudannya. Contoh kisahnya gimana Ustadz? Ada sebuah riwayat yang menceritakan Ibnul Mubarak ini, ya, Abdullah bin Mubarak ini, beliau kan memiliki harta yang sangat banyak. Pernah suatu ketika hartanya ini dirampas, hilang. Sekarung besar hilang. Maka beliau pun menangis. Beliau menangis karena hartanya ada yang hilang, dirampok. Lalu ada seseorang melihat Ibnul Mubarak menangis. Kemudian orang ini heran, lalu bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Ibnul Mubarak? Padahal kamu ini adalah ulama yang terkenal dengan kezuhudannya. Kamu adalah ulama yang kaya raya. Cuma hilang segini, kenapa sih harus nangis? Ya. Kamu ini kenapa kok bisa menangis?" Maka kata Ibnul Mubarak dengan sesenggukan dia menjawab, "Aku menangis bukan karena hartaku, tapi aku menangis karena aku kehilangan pahalaku dengan uang yang diambil oleh si fulan." Mikirnya sampai segitu ikhwan. Masya Allah. Jadi Ibnul Mubarak dia menangis bukan karena kehilangan harta, tapi menangis karena kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala dari harta yang dirampas.
Dengan sifat seperti inilah, ketulusan yang seperti inilah, Ibnul Mubarak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terkenal di kitab-kitab zuhud. Jadi sekali lagi kalau bicara masalah zuhud tidak ada kaitannya dengan apa ikhwan? Kemiskinan dan kemalesan. Wong sing ora tahu adus, kayak tidak menandakan bahwasanya dia itu zuhud. Bisa jadi apa? Males. Ya, jadi antum jangan sangka orang zuhud kayak ora tahu adus, kelambine ora tahu dikumbah, ditat pelitut. Kenapa sih nyong zuhud Ustaz? Zuhud itu kayak gie. Ya. Ki jenenge kemproh. Males antum. Zuhud bukan seperti itu. Enggak ada kaitannya orang miskin, orang kaya, ya. Zuhud yang miskin, zuhud yang kaya enggak. Ya. Betapa banyak orang yang miskin tapi dia tidak zuhud, dan betapa banyak di sisi lain orang yang kaya tapi dia zuhud. Dan buktinya sudah banyak. Terus kita baca ucapannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa yu'tharu 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala law awsa insanun li'aqalin nasi surifa ila az-zuhad. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa yu'tharu 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Diceritakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, ada sebuah riwayat yang disematkan kepada Imam Syafi'i bahwasanya beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat atau sebuah perkataan. Lau awsa insanun la aqalin nasi surifa ila zuhad. Kalau seandainya manusia itu disuruh untuk memberikan wasiat ya pesan-pesan, ya nasihat yang kiranya bisa diamalkan gitu. Kalau seandainya apa ikhwan? Manusia itu diberi kesempatan untuk memberikan nasihat atau wasiat, niscaya wasiat itu akan diserahkan kepada orang yang paling zuhud di antara mereka. Niscaya penyampaian wasiat itu akan diserahkan kepada orang yang paling zuhud di antara mereka. Maksudnya kepada Ustaz. Contohnya seperti ini. Misal ada tamu dari luar ke sini. Kemudian orang itu sebelum dia berpisah, dia ngomong di pintu situ misalnya ya. Ngomong dengan nada memohon. Wahai para santri Darussunnah, sebelum saya meninggalkan pondok ini, saya minta wasiat dari kalian dong. Apa nasihat kalian untuk saya gitu. Maka kata Imam Syafi'i, yang paling berhak untuk memberikan wasiat kepada si fulan yang akan pergi adalah orang yang paling zuhud di antara kita. Siapa kira-kira? Siapa yang paling zuhud? Siapa? Hamzah? Oh, Aska, Masya Allah. Aska termasuk orang yang zuhud ya. Apa namanya zuhud? Antum punya nama zuhud di belakang? Enggak kan? Nah, siapa di antara kita yang paling zuhud, ikhwan? Ana juga ngerasa zuhud itu adalah levelnya orang-orang yang tinggi luar biasa. Ya. Berat, ikhwan. Zuhud itu sangat berat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki sifat zuhud ini ya. Amin. Terus selanjutnya. Wa an Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani rahimahullahu taala lamma qila lahu ala tusannifu kitaban fi az-zuhdi qala qad sannaftu kitaban fil buyu'. Nah, stop. Kemudian diceritakan dari Muhammad bin Hasan Syaibani, ya, dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Suatu hari beliau pernah ditanya. Ala tusannifu kitaban fi zuhdi? Wahai Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani,
kenapa kok kamu tidak menulis sebuah karya tulis yang isinya tentang kezuhudan? Jadi ada yang tanya kepada siapa tadi? Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kenapa engkau wahai Muhammad kok tidak menulis sebuah buku yang isinya membahas tentang kezuhudan? Kenapa? Lalu jawaban dia apa ikhwan? Qad shannaftu kitaban fil buyu'. Sungguh aku telah menulisnya, yaitu menulis sebuah buku yang membahas tentang jual beli. Lusi kepriwe? Dia ditanya tentang apa ikhwan? Kitab apa? Zuhud. Muhammad, Syekh Muhammad gitu ya. Kenapa kok kamu tidak menulis kitab zuhud? Lalu kata Syekh Muhammad ini, dia menjawab, saya sudah menulis kitab jual beli. Apa hubungannya antara zuhud dengan jual beli? Mari kita simak penjelasan dari Syekh Bakar ya. Penting, hubungan antara zuhud dengan jual beli. Padahal yakni az-zahidu man yataharrazu 'anil syubhat wal makruhat fil tijarat wa kadzalika fi sa'iril muamalat wal khiraf. Naam. Apa yang dimaksud dengan jawabannya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani? Maksudnya adalah az-zahid man yataharrazu 'anis syubhati wal makruhati fit tijarat. Bahwasanya orang yang zuhud itu, langsung ngasih contoh ya Muhammad bin Hasan ini, bahwasanya orang yang zuhud itu adalah dia yang senantiasa melindungi dirinya dari hal-hal syubhat dan hal-hal yang makruh dalam jual beli. Wa kadzalika fi sairil muamalati wal khiraf. Dan begitu pula dalam segala hal jenis muamalat dan juga segala hal dalam jenis profesi ya. Itulah orang yang zuhud. Fadhal azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita masuk ke pertanyaan ya, Ikhwan. 10 menitan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa hukumnya isbal syukron? Isbal ya mending dijauhi ya. Kalau ana berpendapat kalau ana lebih condong ke pendapat yang dilarang ya. Afan Ustaz mau nanya, ana pernah membaca suatu buku yang menceritakan tentang seorang yang pandir. Nah, seorang pandir itu apa Ustaz? Tolong jelaskan. Pandir ya bisa dikatakan bodoh ya. Bismillah. Afan Ustaz, izin bertanya. Bolehkah kita berpuasa sunnah 5 hari berturut-turut tanpa jeda? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Ayamul Bid. Syukron, boleh ya. Yang penting tidak menyendirikan puasa di hari Jumat atau di hari Sabtu. Enggak ada apa-apa tiba-tiba hari Sabtu puasa ya. Assalamualaikum Ustaz. Afan, izin bertanya, apa perbedaan syirik dan musyrik? Syukron. Syirik itu perbuatannya, musyrik adalah pelakunya. Syirik adalah perbuatan, musyrik pelakunya. Orang yang melakukan perbuatan syirik namanya musyrik. Dulu ana juga pernah bingung ya Pak, sama kita. Ana dulu juga pernah bingung, syirik sama musyrik itu bedanya apa? Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ana mau nanya, apa hukumnya apabila seorang sudah bersumpah dengan nama Allah tapi dia berbohong? Syukron. Ya dosa yang pertama. Yang kedua, dia kena kafarat. Apa kafaratnya? Nah, di surat Al-Maidah ayat ke-89. Yang pertama, dia harus ngasih makan orang miskin sebanyak 10 orang. Dengan makanan yang benar, bukan makanan basi, bukan makanan sisa. Kalau nggak bisa, ngasih pakaian. Pakaian yang layak pakai. Kalau nggak bisa, membebaskan budak. Kalau nggak bisa, puasa berturut-turut selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Afan Ustadz, ana mau nanya, zuhud dan qanaah lebih baik yang mana? Dua-duanya baik ya. Karena zuhud dan qanaah itu saling berkaitan. Ya. Kalau ada zuhud, biasanya ada qanaah. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti ini. Tadi ana catat mana ya? Nah, al-wara'u awaluz zuhdi kama annal qanaa'ata awalu ar-ridha. Bahwasanya waro' itu adalah awal seseorang akan masuk kepada dunia kezuhudan. Jadi kalau antum pengen bisa menjadi orang yang zuhud, antum latih diri antum untuk bisa memiliki sifat waro' terlebih dahulu. Dan orang yang akan mudah menerima, dia harus qanaah. Ya, dia harus qanaah. Afan, mau nanya, tapi di luar tema. Bagaimanakah doa kita kepada orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya? Syukron. Yang pertama, pastikan dulu orang tua antum muslim apa bukan. Ya, afan. Kalau muslim, ya berdoa. Allahumma gfir lahu. Kalau misalnya laki-laki, Allahumma gfir laha. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Itu yang kedua. Yang pertama, pastikan dulu orang tuanya muslim atau tidak. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, antum berusaha semaksimal mungkin menjadi anak yang soleh. Karena kata Nabi SAW, seluruh amalan itu akan terputus kecuali 3. Sodakotin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salih yada'ulah. Yang ketiga ini, anak soleh yang mendoakannya akan menjadi pahala jariah. Antum sayang ke orang tua antum, buktikan dengan cara antum menjadi anak yang soleh. Afan Ustadz, ana mau nanya, tapi di luar tema. Apakah guru yang mengajari kita tauhid pasti akan masuk surga? Ya nggak bisa dipastikan ya. Nggak bisa dipastikan. Buktinya Abdullah Al-Qasimi, dia adalah seorang ulama dulu. Seorang ulama pejuang kalimatut tauhid, tapi ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan ateis. Na'udzubillahi min dzalik. Antum aja dongakna gurune antum. Jadi ateis sih. Dia adalah seorang ulama yang punya karya, ikhwan, ya, dikisahkan, anak belum pernah baca sih, cuma ceritanya itu dia punya karya tulis buku yang mana buku ini membantah orang-orang ateis, tapi na'udzubillah akhir hidupnya dia menjadi orang ateis, padahal dia adalah ulama akidah. Jadi nggak bisa dipastikan ya, makanya kita berdoa kepada Allah semoga bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga, amin. Tapi dia suka marah-marah tanpa sebab. Wah, masa anak ustadz marah-marah tanpa sebab? Mungkin kayaknya loh. Coba antum cek diri antum dulu ya. Nggak mungkin ustadz marah-marah tanpa sebab. Tiba-tiba masuk ini. Apa sih ustadz? Ini ustadznya harus diperiksakan ya. Periksakan ikhwan. Tapi ketika antum geret ustadznya untuk meriksakan, kok ustadznya bilang sebabnya karena ini, ya antum yang harus diperiksakan. Jadi nggak mungkin lah ada ustadz kok marah-marah tanpa sebab. Apakah itu akan mengaruh dengan kita? Dia tidak akan masuk surga karena dia telah menzolimi saya. Syukron jawabannya ustadz. Ya antum jangan terlalu pede dulu apakah antum yang dizolimi atau antum yang menzolimi. Ya, jangan terlalu pede dulu. Coba antum tabayun ya, antum tabayun. Ustadz antum marah itu coba tanya kalau berani antum. Ustadz, maaf Ustadz, antum ini marah kenapa Ustadz? Ya, antum marah kenapa? Kalau misalnya karena saya, ya saya minta maaf Ustadz. Ya. Nggak mungkin lah ustadznya kemudian bilang, enggak saya emang lagi pengen marah ya, marah tanpa sebab, nggak mungkin. Pasti ada sebab. Kalau nggak alam. Afan izin bertanya, assalamualaikum. Ustadz rumahnya di ojekan? Ya enggak lah. Anak rumahnya ya bukan di ojekan, di bangunan ya, di dalam sebuah ruangan yang terbangun dari batu bata yang tersusun dengan rapi, ya menjadi tembok yang dicat dengan warna putih, atapnya pakai genteng, ya depannya ada pohon rambutan. Bukan di ojekan, ya. Ojekan itu pangkalan, bukan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, ana mau nanya di luar tema. Ini tulisannya sama kayak yang tadi kayaknya. Apa balasan bagi orang yang sudah menghafal 30 juz? Apakah dia akan masuk surga? Syukron Ustadz. Dirinci. Wong Kristen hafal 30 juz, anak. Non Muslim hafal 30 juz ada? Ada. Untuk merusak Islam. Ya, untuk merusak Islam. Jadi dirinci. Hafal 30 juz, Muslim wudu, Muslim. Dirinci lagi. Hafalannya bermanfaat untuk dia apa enggak? Kalau malah semakin sesat ya. Ini sama lagi nih tulisannya. Antum, Masya Allah. Yang tanya satu orang nih kayaknya. Afan, ana mau nanya, bagaimana cara kita bisa menahan hawa nafsu dan bisa menjaga pandangan dari wanita agar tidak berzina dengannya? Syukran Ustaz. Sebagaimana yang, ya caranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nikah, solusi pertama. Tapi ya kayaknya hurung mungkin Ustaz. Ya antum
puasa. Ya, puasa. Puasa isi menundukkan pandangan, koreksi diri antum. Puasanya benar apa? Isi melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa. Berapa menit? Setiga. Penting. Afwan Ustadz, mau nanya, jika ada orang baca Al-Quran, lalu yang di sebelahnya ngikutin orang pertamanya, ngikutin dia yang baca Quran. Lalu orang pertamanya bilang kopas, ngikutin. Lalu orang yang ngikutin gak jadi gara-gara dia dikatain kopas. Maka apakah orang yang bilang kopas itu dapat pahala atau sebaliknya? Gimana Ustaz Muhammad jawabannya? Gimana jawabannya Ivan? Wallahu alam ya. Ya kopas nih dirinci dulu. Kalau dia ngomong kopasnya karena terganggu karena bacaannya dia baca Quran, kemudian ada yang ngikutin dia terasa terganggu, ya sampaikan dengan yang sopan ya. Sampaikan dengan yang sopan. Afan jangan ngikutin, kalau mau ngikutin ya jangan agak jauh lah. Ya, supaya nggak keganggu. Mungkin orang yang ngomong kopas itu karena terasa terganggu. Ya. Sehingga ya dia berhak mengatakan seperti itu. Tapi caranya harus yang lebih sopan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir mungkin ya. Ini apa nih? Penasaran. Penting sekali. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, tapi penting. Ya, berarti 5 kali nih. Penting sekali. Ustadz mau nanya, tapi penting. Oke temen ya. Apa boleh kalau di bulan puasa, lalu belum buka puasa, kita minum dahulu untuk siap-siap adzan? Kan biar tenggorokan kita tidak kering. Boleh atau tidak Ustaz? Ya kalau antum minumnya belum waktunya masuk maghrib ya nggak boleh. Antum batal itu. Ya, antum batal. Tapi kalau misalnya udah masuk waktu maghrib, maka antum batalkan tidak mengapa. Makanya muadzin itu bukan orang yang sembarangan ikhwan. Ya. Muadzin itu tahu waktu. Ya, kapan waktu maghrib itu datang, kapan belum datang. Azan itu tanggung jawabnya muadzin, adapun iqamat haknya imam. Anak ulang, azan itu adalah haknya muadzin, adapun iqamat haknya imam. Sudah Ana sampaikan di waktu itu. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.